Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kembali lagi kita bisa belajar dari sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa dan umum hari ini. Dan kita memulai serta meneruskan kembali tema kita dari kitab Wahyu. Sebelum kita sama-sama belajar bagian firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari Sabat yang kau berikan kepada kami, di mana kami bersama-sama gerejamu di seluruh dunia bisa datang ke rumahmu. Khususnya sebelum kami datang beribadah kepadamu, kami juga ingin belajar firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa, sehingga kami mempunyai kerinduan untuk selalu ingin menggali firman-Mu, sehingga kami mendapatkan bekal dari firman-Mu, kekayaan yang tidak bisa ditukar dan tidak ada taranya di dunia ini. Kami juga memohon Bapa, Engkau memberikan kami hikmat, karena kami tahu saat kami belajar firman-Mu, khususnya kitab Wahyu, banyak hal-hal yang sulit untuk kami mengerti, tapi mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami semua bisa mengerti. Ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudari, kita buka kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Binatang yang keluar dari dalam laut. Kita baca sama-sama. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa dan atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa telah ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang hidup. Nah, hari ini kita akan membahas binatang yang keluar dari dalam laut. Dan ini kita kenal dengan Antikristus. Yang jadi pertanyaan, apa itu Antikristus? Kita mungkin bertanya, Antikristus di dalam perjanjian baru sendiri, kita bukan mempertanyakan siapa, tapi apa dulu Antikristus. Dalam perjanjian baru, Antikristus ya, dalam bahasa aslinya muncul 5 kali dalam 4 ayat. 5 kali dalam 4 ayat, yaitu 1 Yohanes 2, 18, 22, 43, dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau kamu lihat, ini semua ditulis sama Yohanes. Ya kan? Yohanes menulis ini. Dan kita lihat, kata antikristus sebenarnya ada 2 kata anti
dan ada Kristus. Kristus yang diurapi. Nah, dan anti itu punya arti seperti ini. Anti, opposite of, lawan dari Kristus. Lawan. Jadi Kristus itu baik, dia jahat. Kristus itu suka menolong, dia suka membuli orang. Nah, di sini juga ada juga instead of. Instead of artinya pengganti. Jadi kalau yang pengganti ini menekankan gini loh. Antikristus akan sama seperti Kristus. Akan sama, dia akan menggantikan peran Kristus. Dalam tanda kutip, untuk sementara. Di mana dunia akan merasa dia seperti Kristus. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini, lihat ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir seperti yang telah kudengar, seorang antikristus. Lihat, A-nya kecil. Ya, akan datang dan telah bangkit banyak antikristus. Banyak ya, lihat ya. Banyak antikristus. Jadi lebih dari satu. Ayat 4, pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah, roh itu roh antikristus. Jadi kita di sini udah bisa menekankan, antikristus adalah orang yang tidak mengaku Yesus. Kenapa? Karena dia menentang Yesus. Kita lihat lagi. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Jadi kalau orang menyangkal Kristus, bilang Kristus adalah Tuhan, dan dia bilang bukan, Kristus bukan Tuhan, dia adalah antikristus. Tapi lihat, A di sini A kecil. Dan sebab banyak penyesat telah muncul, banyak ya, dan tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Apa maksudnya? Jadi ada orang yang bilang, oh Tuhan Yesus itu cuma roh, tidak pernah jadi manusia. Karena manusia itu selalu dosa. Dia antikristus. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, antikristus sebenarnya dari kata antikristus adalah, nah kita bisa rangkum, satu, orang yang menentang dan tidak percaya dengan apa yang Kristus lakukan. Antikristus ada orang-orang yang bilang, Tuhan Yesus tidak pernah lahir ke dunia. Tuhan Yesus tidak pernah disalib. Tuhan Yesus bukan juru selamat. Ini ada antikristus. Kalau kita seperti ini, sebenarnya kita antikristus. Tapi antikristus A kecil. Melakukan apa yang menjadi kebalikan yang Kristus lakukan. Jadi Kristus telah banyak kasih contoh di Alkitab. Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita seperti antikristus loh. Melakukan kebalikannya. Kristus suka sekali menolong orang, tapi kita tidak suka menolong orang. Berarti kita antikristus. Ketiga, menggantikan posisi Kristus. Nah, ini yang nanti akan jadi fokus hari ini. Dia menggantikan posisi Kristus dan juga menentang Kristus. Nah, kita lihat ya. Nah, secara sederhana kita akan belajar 3 hal ini secara sederhana saja. Pertama, pribadinya. Kedua, perbuatannya. Ketiga, perintah dari Tuhan untuk kita. Ya, lihat ya. Nah, ini supaya mudah saya kasih T. Supaya mudah diingat ya. Ya, oke, kita mulai. Nah, saat kamu baca ya, binatang yang keluar dari laut. Kamu mungkin berpikir ya, siapa itu binatang yang keluar dari laut? Ini adalah antikristus A besar. Bukan antikristus kecil, antikristus besar. A besar. Artinya orang ini akan menguasai dunia loh. Kamu pasti pernah dengar antikristus hubungannya dengan 666. Iya. Kalau kamu belajar minggu depan ada hubungannya dengan 666. Dan antikristus ini akan jadi penguasa absolut dunia loh. Artinya seluruh dunia akan di bawah pimpinannya. Seluruh dunia loh. Nah, kalau kita lihat antikristus juga disebut dengan banyak gelar. Di sini ada tanduk kecil,
raja dengan muka garang, raja yang akan datang, raja yang seenak-enaknya, putra durhaka, pria murtad. Ini ada gelar dari antikristus. Kristus punya banyak gelar, antikristus pun punya banyak gelar, tapi tidak sebanyak dari Kristus. Nah, kita akan lihat ya. Apa yang antikristus lakukan? Kalau kamu baca ya, binatang yang keluar dari laut. Dan dilihat dikatakan ya, berkepala, bertanduk 10, berkepala 7. Coba kamu bayangin seperti apa sih? Kayak Miriani suka gambar. Kalau dia gambar kan, wah, kayak monster kan? Tapi kamu harus ingat ya, kalau kita belajar kitab Wahyu, kita bukan membayangkan makhluk itu seperti yang ditulis. Jangan seperti itu. Karena ini simbol ya, simbol. Pertama, antikristus akan meniru hubungan Kristus dengan Bapa. Coba lihat ya. Saya mulai dari ayat sebelumnya. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut, ingat ya, laut. Lalu aku melihat binatang keluar dari laut. Oke ya, kita sudah tahu, laut. Bertanduk 10, berkepala 7, dan di atas tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya, setiap tanduknya ada 10 mahkota dan di kepalanya tertulis nama-nama hujat. Kita bandingkan dengan naga yang terakhir kali kita pelajari. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit dan lihatlah seekor naga. Lihat, kepalanya 7, tanduknya 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kalau kamu lihat binatang sama naga ini ada persamaan. Ya, saya buat persamaannya seperti ini, sederhana ya. Nah, lihat. Di sini kita lihat naga dilihat di langit. Penglihatan itu. Tapi binatang buas ini nih keluar dari laut. Kenapa ini berbeda? Kamu tahu orang Yahudi melihat laut tidak seperti kita melihat laut. Kalau kita melihat laut ya, kita suka lihat laut. Kita suka ke pantai, ya kan? Kita suka ke pantai. Tapi kalau kita ngomongin laut, laut adalah tempat yang gelap. Kalau kamu bisa menyelam sampai laut paling dalam, di situ ada hanya kegelapan. Gelap sekali. Kecuali laut yang dasarnya itu tidak terlalu dalam. Kok dalam sekali itu gelap. Jadi kalau misalnya ada sesuatu keluar dari laut, itu ada sesuatu yang menakutkan. Dan disamakan dengan apa? Sesuatu yang dari dunia. Jadi dari antara lautan manusia nih, akan ada muncul binatang antikristus. Yang di sini dikatakan bertanduk 10, sama ya, naga itu dengan binatang buas sama, berkepala 7, naga punya 7 mahkota, binatang buas hanya ada 10 mahkota. Kalau kamu lihat, tanduk ini menjelaskan kekuatan, sedangkan kepala menjelaskan kekuasaan. Mahkota biasa dijelaskan apa? Kalau orang punya mahkota, raja kan, dia mempunyai tahta atas raja-raja. Setidaknya di sini dikatakan atas 10 raja. 10 raja adalah 10 bangsa dan negara, 10 pemimpin dunia akan di bawah kendalinya. Nah, kalau kita melihat naga dan binatang ini mempunyai kesamaan. Kenapa kesamaan? Karena antikristus mencoba meniru hubungan Kristus dengan Bapa. Kamu tahu Kristus itu ada sama dengan Bapa. Segala sifat, karakter yang Allah Bapa punya dimiliki oleh Kristus. Oke? Nah, antikristus mencoba menirunya. Jadi segala sesuatu kriteria ini hampir mirip. Kenapa? Karena naga itu iblis, setan, ingin menyamakan dirinya seperti Allah Bapa. Dan Kristus seperti antikristus seperti Kristus. Makanya kalau kita lihat mereka punya kesamaan. Yohanes bilang, tidak ada seorang pun bisa melihat Allah kecuali melihat Allah di dalam Tuhan Yesus. Sama di sini,
nanti tidak ada seorang pun bisa melihat naga. Dalam arti setan. Tapi mereka akan lihat setan dari diri antikristus. Tiru hubungannya Kristus dengan Allah Bapa. Dia juga punya seperti ini. Nah, kedua, dia akan tiru kuasa Kristus atas dunia. Kita harus tahu, Kristus akan jadi raja segala raja. Nah, makanya kalau kita lihat kitab Daniel, nanti kita akan dijelaskan bahwa seluruh kerajaan dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus yang adalah batu. Dan Tuhan Yesus akan jadi raja segala raja. Tapi kalau kita lihat di ayat 2a, binatang yang kulihat itu serupa macan tutul. Ingat ya, ada 3 binatang, beruang dan singa. Macan tutul, beruang dan singa. Kalau kita melihat kitab Daniel 7. Kitab Daniel 7 kita lihat. Maka tampak keempat angin mengguncang laut di dalam mana? Laut, ya kan? Tadi binatang keluar dari mana? Laut. Yang pertama seperti seekor singa. Yang kedua seperti beruang. Yang ketiga seperti macan tutul. Dan keempat, lihat, binatang keempat, karakteristiknya apa? Ia bertanduk 10. Saat kita bandingkan dengan kitab Daniel, kita bisa lihat persamaan antikristus yang dijelaskan dengan kitab Daniel. Tapi kita harus tahu ya, kitab Daniel ini menjelaskan tentang negara-negara adidaya atau superpower yang akan berkuasa atas dunia. Yang harus hubungannya dengan Israel. Dan singa menyimbolkan Babel, beruang Media Persia, macan tutul Yunani, dan nanti binatang keempat adalah Roma, dan nanti ada muncul tanduk kecil. Roma bersatu. Dan Roma bersatu ini akan menjadi motor penggerak untuk kerajaan dari antikristus. Oke? Makanya antikristus disimbolkan bulut singa, kaki beruang, rupa macan tutul. Yang mempunyai otoritas, yang pelan tapi menghancurkan, dan melakukan segala sesuatu dengan cepat. Dan dia nanti akan menjadi pemimpin dari bangsa-bangsa dunia. Nanti bangsa adidaya terbesar akan dipimpin oleh antikristus ini. Kenapa? Nanti waktu dunia ini gempar. Dunia akan gempar kenapa? Saat semua orang percaya, kalau kita percaya, nanti akan diangkat ke surga loh. Saat diangkat ke surga, dunia akan jadi kacau balau. Jadi di tengah kekacauan itu nanti akan muncul satu orang dengan kemampuan intelektual yang tinggi. Dia punya mulut seperti singa, artinya dia bisa ngomong dan orang bisa terlena dan bisa diyakinkan oleh antikristus ini, dan dia punya kekuatan yang luar biasa sehingga nanti dia akan menguasai ekonomi, dia akan menguasai politik, dia akan menguasai militer, dan yang pasti melalui apa? Agama. Akan melalui agama loh. Tahu tidak? Kita susah, negara-negara susah untuk disatukan dengan dari segi militer, ekonomi, politik, budaya, itu sulit. Tapi dari agama, itu adalah jalan masuk untuk menyatukan seluruh orang di dunia loh. Berdasarkan apa? Agama. Nanti ada satu agama di dunia. Dan agama itu akan dibawa langsung oleh nabi palsu. Nabi palsu. Di minggu depan akan dijelaskan nabi palsu itu akan membawa semua orang dalam satu agama, nanti dipimpin oleh antikristus ini. Nah, ketiga, antikristus ini akan meniru mujizat Kristus yang paling hebat. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat, tapi ada satu mujizat puncak, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mati, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Ini mujizat terbesar loh yang Tuhan Yesus pernah lakukan.
Dan ini juga mau ditiru sama antikristus. Makanya kalau kita lihat ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Apa yang terjadi? Ada kemungkinan dia akan berpura-pura mati. Atau Tuhan izinkan dia mati. Tapi suatu hari saat dia mati, dia akan dibangkitkan kembali di hadapan seluruh dunia. Dan seluruh media sosial yang ada di dunia ini akan meliput antikristus ini bangkit dari kematian. Kamu tahu apa bedanya dengan Kristus? Waktu Kristus bangkit dari kematian, tidak ada orang yang melihat dia menampakkan diri kecuali orang percaya. Tidak ada yang bisa melihat dia bangkit. Kebangkitan dia hanya bisa diketahui orang yang percaya. Makanya orang-orang Farisi tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Herodes tidak percaya orang Tuhan Yesus bangkit. Dan banyak orang Israel tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri hanya murid-murid, rasul-rasul, dan orang percaya. Tapi nanti antikristus ini akan bangkit di tengah seluruh dunia, di mana seluruh dunia akan lihat dia bangkit. Dan seluruh dunia akan takjub dan akan ikut sama dia. Dan akan menyangka inilah Kristus. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang sama dengan Kristus. Dan di sini katakan mereka menyembah naga itu karena ia memberi kekuasaan kepada binatang itu. Sehingga mereka yang menyembah binatang itu berkata, siapa seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Dan pada binatang itu diberikan mulut. Ya, mulut singa. Penuh dengan kesombongan dan hujat. Dan diberikan kuasa untuk melakukannya selama 42 bulan. Dan mulutnya menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya dan semua yang diam di sorga. Yang dilakukan sama antikristus, dia akan berkuasa selama 42 tahun. 42 bulan, maaf. 42 bulan adalah 3,5 tahun, ya kan? Hitungannya gampang kan? 12 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, setengah tahun. 3,5 tahun. Karena kita tahu ada 7 tahun masa tribulasi di mana nanti akan dibagi 2, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun akan menjadi damai semu dan ini akan menjadi kesusahan besar. Ya, ada 2. Di sini paru ini akan diberikan kuasa melalui mulutnya, dia akan menghujat siapa? Menghujat Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan, Allah namanya kemahnya, dan malaikat dan umat ditebus. Gimana pun caranya, nanti antikristus akan meyakinkan seluruh dunia ya. Oh, orang yang hilang diangkat sama Tuhan, dia akan punya alasan untuk bilang, oh itu hanya trik, itu adalah palsu, itu ada sesuatu yang salah. Dia akan hujat nama Tuhan. Dan bukan hanya menentang, dia juga akan menindas orang kudus. Di sini katakan, dan ia diperkenankan berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa dan semua yang diam di atas bumi menyembahnya. Lihat ya. Jadi ada 2 golongan, 1 orang percaya, 2 orang tidak percaya. Orang percaya akan diperangi. Nah, diperangi. Tapi orang tidak percaya, apa yang akan dilakukan? Akan menyembah antikristus. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh umatnya? 1, barang siapa mendengar, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Dan barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Dan yang penting di sini ada ketabahan dan iman orang kudus. Apa yang harus dilakukan oleh setiap orang di dunia ini? 1, telinga untuk mendengar. Ini peringatan yang Tuhan kasih. 2, kita harus ingat Tuhan telah menentukan segalanya.
Kalau ada orang yang mati dibunuh, dia harus dibunuh. Harus ditawan, dia harus ditawan, memang harus dilakukan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah tentukan. Ketiga, tabah. Hupomone. Di sini ada kata hupomone. Hupo ada artinya di bawah. Di bawah. Hupo ada di bawah. Dan mone ini adalah bertahan. Bertahan atau bertahan di bawah tekanan. Dan terakhir, iman, percaya, setia, dan harapan kepada Tuhan Yesus. Dan ini ada cara yang diminta sama setiap orang yang ada di zaman itu dan kita. Saat antikristus datang, saat penganiayaan datang, ini yang harus kita lakukan. Telinga mendengar, dan ingat bahwa Tuhan telah menentukan semuanya. Tabah, iman, percaya, setia, dan punya harapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini di mana kami bisa belajar firman-Mu, khususnya dari kitab Wahyu. Kau yang tolong kami supaya perlahan-lahan kami bisa mengerti keajaiban-keajaiban firman-Mu dari kitab ini, dan kami bisa meresponi firman ini di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami yang akan sebentar lagi kami akan lakukan, Kau yang pimpin. Terima kasih Bapa, ampuni kami akan dosa pelanggaran kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih, selamat pagi.